Tujuan belajar kita kali ini adalah 1. Mengidentifikasi karakteristik anggota keluarga. 2. Menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat. 3. Menjelaskan peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Beberapa sifat seperti warna rambut, warna kulit, tinggi badan diwariskan dari orang tua. Inilah yang disebut dengan pewarisan sifat. Mari kita lihat foto keluarga berikut. Anak menyerupai orang tuanya, seperti warna rambut pirang sama seperti warna rambut ibunya. Warna rambut hitam sama dengan warna rambut ayahnya. Bentuk mata anak laki-laki sama dengan bentuk mata ibunya. Bentuk mata anak perempuan sama dengan bentuk mata ayahnya. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tuanya yang diwariskan melalui materi genetik. Materi genetik yang menurunkan sifat adalah gen yang berasal dari kromosom ayah dan ibu. Kromosom ayah berasal dari sperma, sedangkan kromosom ibu berasal dari sel telur. Masih ingat kan dengan organisasi kehidupan bahwa bagian terkecil dari makhluk hidup adalah sel? Di dalam sel terdapat inti sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom. Setiap kromosom merupakan untaian DNA yang sangat panjang dan berbentuk double helix atau melilit. Pada DNA terdapat basa yang selalu berpasangan, yaitu G dengan C dan T dengan A. Sepanjang untai DNA terdapat gen yang menentukan sifat yang diwariskan. Ekspresi gen atau pemunculan sifat diawali oleh proses transkripsi atau menyalin untai DNA dengan bantuan RNA polimerasi menjadi messenger RNA. Messenger RNA keluar dari inti sel sementara DNA tetap di inti sel. Ribosom akan menerjemahkan kode-kode mRNA menjadi protein yang membawa informasi genetik tentang rambut, golongan darah, sampai pada penyakit yang diwariskan. Tentu kita harus bersyukur pada Allah karena adanya gen-gen ini. Kekurangan satu gen saja dapat menyebabkan kelainan pada ciri tubuh kita. Jadi semoga kalian paham bahwa materi genetik terdiri atas DNA dan RNA. Adapun perbedaan antara DNA dan RNA terdapat pada untaian helix dan basa nitrogennya. Berikutnya mengamati foto keluarga. Setelah diamati ternyata sifat ayah lebih banyak muncul daripada sifat ibunya. Artinya sifat ayah lebih dominan terhadap sifat ibunya. Mari kita identifikasi sifat keturunan pada kucing. Ternyata pada anak kucing yang lebih banyak muncul adalah putih, maka putih memiliki sifat dominan. Sedangkan pada kelinci yang paling banyak muncul adalah warna mata merah, maka merah memiliki sifat dominan. Semoga kalian paham apa itu dominan dan resesif. Dominan berarti sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat lain dilambangkan dengan huruf besar, misalkan M besar, B besar, B besar, dan seterusnya. Sedangkan resesif adalah sifat yang dikalahkan atau tertutupi oleh sifat lain dilambangkan dengan huruf kecil, misalnya A kecil, B kecil, B kecil, M kecil, dan seterusnya. Sekarang kita akan pelajari tentang istilah-istilah lain pada pewarisan sifat. Perhatikan ya. Perkawinan kucing jantan putih dengan kucing betina belang, di mana didapat 2 anak kucing berbulu belang, maka dapat kita tulis sebagai berikut. Parental atau induknya adalah jantan berbulu putih, sedangkan betina berbulu belang. Filial atau keturunannya adalah berbulu belang. Belang dan putih merupakan sifat fenotip atau sifat yang tampak oleh panca indera. Karena belang dominan, maka kita tulis simbol gen belang dengan huruf B besar, B besar. Huruf B sebagai awal dari huruf kata belang. Sedangkan gen putih menggunakan huruf B kecil karena resesif. Variasi huruf seperti B besar atau B kecil disebut dengan genotip. Homozigot. Genotip artinya sifat yang tidak tampak, sedangkan homozigot artinya sama. Maka genotip pada filial atau anaknya. Induk jantan akan menghasilkan sperma dengan gen B kecil dan B kecil. Ingat ya, sperma dan sel telur jumlah kromosomnya hanya separuh induknya. Induk betina akan menghasilkan sel telur dengan B besar dan gen B besar. Maka gen anaknya merupakan campuran sperma dengan sel telur, yaitu genotip anak atau filial adalah B besar dan B kecil. Huruf besar harus ditulis lebih dahulu ya. Walaupun anaknya memiliki sifat fenotip belang,
ternyata genotipnya adalah tidak sama seperti induknya, yaitu genotip pada anaknya yaitu B besar dan B kecil, sedangkan belang pada induk betina adalah B besar B besar. Pasangan alel B besar B kecil disebut dengan heterozigot. Hetero artinya berbeda. Kita ulangi istilah-istilah pada pewarisan sifat. P adalah parental, artinya induk. Kemudian F adalah filial atau filus, artinya hasil dari persilangan atau anak. P2 adalah parental kedua dari persilangan antara F1 dengan F1. F2 artinya filial atau keturunan dari P2. Dominan adalah sifat yang mengalahkan atau menutupi sifat lain, dilambangkan dengan huruf besar. Resesif artinya sifat yang dikalahkan atau tertutupi oleh sifat lain, dilambangkan dengan huruf kecil. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen dalam individu. Sedangkan fenotip adalah sifat yang tampak dari luar atau dapat diamati dengan panca indera. Homozigot artinya sama huruf, misalnya T besar, itu adalah homozigot dominan, sedangkan T kecil adalah contoh dari homozigot resesif. Untuk heterozigot artinya berbeda huruf, misalnya adalah T besar T kecil atau A besar A kecil atau H besar H kecil dan sebagainya. Pembelajaran terakhir tentang kromosom sebagai pewaris sifat. Masih kita ingat bahwa kromosom terdapat pada sel-sel di seluruh tubuh kita, tapi penting untuk diingat bahwa kromosom pada sel tubuh selalu berpasangan atau diploid atau 2N, baik pada kromosom laki-laki maupun pada kromosom perempuan. Sedangkan pada kromosom sel kelamin, yaitu pada sel sperma dan sel telur, kromosomnya tidak berpasangan atau haploid atau N. Lihatlah pada gambar ya. Kromosom pada sel tubuh berjumlah 23 pasang atau 46 buah. Kromosom dari nomor 1 sampai dengan nomor 22 disebut dengan kromosom tubuh atau autosom. Sedangkan kromosom nomor 23 adalah kromosom sel kelamin atau genosom. Kromosom nomor 23 inilah yang membedakan kamu laki-laki atau perempuan. Kromosom kelamin laki-laki ditulis XY dan untuk perempuan ditulis XX. Untuk lebih mengerti lagi, mari kita perhatikan peraga berikut. Penulisan susunan kromosom laki-laki dapat ditulis dengan rumus 22AA ditambah XY atau AA22 secara berpasangan, dan untuk perempuan dapat ditulis 22AA ditambah XX. Sedangkan pada sel kelamin atau gamet tidak dalam berpasangan atau haploid, sehingga susunan sel kelamin jantan atau sperma adalah 22A ditambah X dan 22A ditambah Y. Sedangkan pada sel kelamin betina atau sel ovum yaitu 22A ditambah X dan 22A ditambah X. Berarti sel sperma mengandung kromosom kelamin X dan Y. Gen-gen pada kromosom Y, sekali lagi ya, gen-gen pada kromosom Y pada sperma yang menentukan jenis kelamin pada manusia. Jika sperma yang mengandung kromosom X bertemu dengan sel telur yang mengandung kromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau filial perempuan yaitu XX. Dan jika sperma yang berkromosom kelamin Y bertemu dengan sel telur yang berkromosom kelamin X, maka akan menghasilkan anak atau filial laki-laki atau XY. Kemungkinan jenis kelamin anak yang dihasilkan akan memiliki persentase yang sama, yaitu kemungkinan memiliki anak perempuan 50% dan kemungkinan anak laki-laki juga 50%. Semoga dapat dimengerti tentang peranan dan fungsi materi genetik masing-masing. Kesimpulan pada pembelajaran pewarisan sifat pada makhluk hidup kali ini adalah 1. Setiap ciri atau sifat diwariskan dari orang tua kepada anaknya melalui materi genetik atau gen. 2. Ada 2 yang berperan sebagai materi genetik yaitu DNA dan RNA. 3. Gen adalah unit dari DNA yang mempengaruhi sifat atau menentukan ciri setiap makhluk hidup.
4. Kromosom pada tubuh disebut dengan autosom, susunannya berpasangan atau disebut dengan diploid atau 2N. 5. Kromosom pada sel kelamin atau gamet disebut dengan genosom, susunannya tidak berpasangan atau haploid.